Ingat saudaraku, sampaikan kebenaran walaupun langit akan runtuh. Sampaikan kebenaran. Yang hak-hak, yang batil-batil kita sampaikan apa adanya. Ya, kita kawal Indonesia, Upatan Minaliman, NKRI harga mati, NKRI hakul yakin saudara. Kawal terus. Kita prioritaskan mencintai tanah air. Jangan sampai jiwa-jiwa kita kehilangan jati diri bangsa kita. Jangan sampai jati diri bangsa Anda luntur oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Camkan jati diri bangsa Anda sebagai orang Indonesia. Kepala ISIS Al-Baghdadi, apa itu namanya? Al-Baghdadi siapa itu? Itu juga sama, ngakunya adalah cucu Nabi, Zuriat Rasul, ISIS. Nah. Sing jelas ki cucune Nabi, apa cucune Nabi? Karena antara Nabi dengan Nabi itu hanya beda B dengan P. Ya cucunya Nabi, narapidana. Lah nek terima cucunya Nabi, aku pirang-pirang jadi Nabi. Aku anganamu, ora terhitung. Nanti dalemu ngene. Dulu itu Abu Thalib juga di penjara. Ulama-ulama kami juga di penjara. Jadi orang yang di penjara itu adalah mulia. Dan terima ngono aku di penjara bolak-balik. Drun. Wes pengpi itu aku di penjara, berarti aku ulama. Oh. Sing jelas, kita semuanya ini adalah cucunya Nabi Nuh. Karena dulu Nabi Nuh itu dalam satu kapal keluarga kita. Yang lain nggak selamat, kita yang selamat keluarga kita. Akhirnya beranak pinak melahirkanlah regenerasi sampai sekarang. Ya kita ini terjebak di sebuah negara. Di negara sana ada, di Afrika ada, di Pakistan ada, terus di India ada, di Indonesia ada. Kita ini cucunya Nabi Nuh semua yang di dalam satu kapal para leluhur kita. Loh, kita ini bersanad. Tapi janganlah kau membuat nasab, mengakui nasab darah Nabi, tetapi perilakumu kayak iblis. Ya, kalau kita tarik masalah nasab, semuanya bernasab. Pokoknya kalau bukan Habib, kalau ya gak terdaftar di RA, dia bukanlah cucu Nabi. Dia bukan Zuriat Rasul. Yang ngomong seperti itu yang punya buku dari RA kan? Tahu saya. Ya. Yang gak punya buku dari RA, itu bukan cucu Nabi. Aku nuknya delembeng nih. Sekarang sudah waktunya pembuktian. Ada kajian-kajian dan penelitian dari pada Kiai Haji Imaduddin bantah secara ilmiah. Apakah Narkoba mengakui itu? Apakah terisbat? Apakah Maroko mengakui itu? Apakah Irak mengakui itu? Silsilahnya jelas tersambung atau tidak? Bantah secara ilmiah. Jadi mohon maaf saya ngomong itu tegas kayak begini. Mudah-mudahan pemerintah itu tahu, para alim ulama, para kiai, para habaib NU yang alim tahu semua. Polri, institusi TNI tahu semua. Betapa kelamnya, Masya Allah, 2019 Indonesia diacak-acak hampir chaos. Terjadi yang namanya demo besar-besaran, Masya Allah. Padahal Islam gak pernah mengajarkan seperti itu. Gusti Allah. Bahkan kelompok-kelompok mereka itu ada yang berdoa juga, imamnya seorang perempuan. Ya Allah, menangkan kami ya Allah. Kalau engkau gak menangkan ya Allah, takut kami gak ada yang sholat lagi ya. Gak ada lagi yang menyembahmu ya Allah. Ngono-ngono kiki apa? Allah kok buat atur-atur gitu. La haula wala quwwata illa billah. Panggilan jihad takbir, kumpul tanggal sekian di Jakarta, di Monas. Me apa? Di istana kita kumpul, kita berontak. Ya Allah, makar kepada seorang pemimpin ini kalau sejarah dulu itu adalah kelompok kaum kawali. Asal Anda tahu semuanya. Kami masih ingat semua itu. Dan orang-orang oknum imigran ini yang katanya cucu Nabi memprovokasi atas nama cucu Nabi, atas nama umat. Masya Allah. Saya menyaksikan, saya bersaksi, demi Allah. Saat itu saya ada. Saya di belakang barisan orang-orang Polri yang sedang mengamankan Anda, kamu lemparin pakai batu sampai moncrot-moncrot kepalanya.
bantuan dari TNI meluncur bis, kau lempar. Dengan perkara ulah-ulah yang kalian sebabkan saat itu, hei, orang-orang yang oknum imigran yang bikin provokasi umat muslim di Indonesia. Engkau telah merugikan negara itu sudah berapa miliar, berapa triliun itu. Dari sebab yang kalian lakukan. Duit dari mana? Duit rakyat itu. Yang untuk ngepam, yang untuk keamanan segala macam, ketika engkau membuat kerusuhan, duit miliaran triliunan itu bikin kerusakan Anda itu. Kami masih ingat, nggak lupa. Harusnya yang kayak begini kalau RA betul-betul hadir untuk Indonesia membangun agama bangsa dan negara. Harusnya mau dinasihati ketika ada oknum-oknum yang suka mengatasnamakan gara-gara dia pede punya buku dari RA. Dia kan punya buku dari RA. Gue ini cucu Nabi, lu nggak ngikutin gue, lu masuk neraka. Kacau kayak gitu, Masya Allah. Saya menistakan Wali Songo. Lo menistakan lambemu ki. Lo Wali Songo ki ora kelasnya kayak aku. Dia memang bukan wali asli seperti Arya. Masalahnya apa? Kalau Wali Songo itu adalah waliullah, wali kekasihnya Gusti Allah, wali utusannya Gusti Allah. Lene aku apa? Wali medsos. Sanate jelas, nasabnya jelas, diakui oleh dunia, wes jelas. Siapa yang mengakui? Nah, kemarin kan dapat silver button wih. Ditandatangani langsung sama CEO. Wali medsos, wono tulisannya barang. Ditandatangani sama CEO YouTube. Wah. Itu nasab saya diakui oleh dunia. Jelas nama saya wali medsos. Diakui. Lah kalau bar ora jelas. Tes DNA era gelem. Weh, aja ngremehke aku. Ngene-ngene iki wali medsos ngomong sabda dadi, sekali ucap mesti dadi ku angan-angan. Ya. Maksudnya apa sih kamu Dron? Kalau denger bilang kalau aku itu wali kok kamu nggak percaya? Boyo wis teman karo aku penak-penak. Ora ono susahe. Melu karo aku, percaya karo aku, penak ora? Penak. Menang ora? Menang. Ket biyen zaman Belanda nganti saiki perang. Manut karo aku, menang apa ora? Menang. Apa tau kalah? Ora tahu. Lah Rasulullah mencontohkan jihad itu harus menang. Nah, jihad kalah jenenge ora jihad. Dulu ketika Rasulullah perang Badar melawan kafir Quraisy, menang apa tidak? Menang. Terus perang Uhud, kalah apa menang? Kalah. Allah balas dengan perang fisabilillah, datangi kaum Mekah. Masyarakat Mekah diketok satu-satu dengan cinta. Bukalah pintu hai Ar-Raiyah Mekah. Ini ada Muhammad, saya perkenalkan kepada saudara semua bahwa beliau adalah utusan Allah. Fisabilillahnya, cinta kasihnya disampaikan, menang tidak? Dengan perang yang terakhir, tetap menang. Jajal yang sebelah sana, orang tahu menang, kalah terus. Artinya, manut karo gusane pena apa pena? Pena. Pena apa ora? Pena. Arroyo, gas, tangkamu menang rasa melu-melu. Iku urusane wong tua, tak cilik menang. Melu-melu komen senane. Nonton wae nonton. Ranggas yo kakek mungkin ya dulu. Pena wis to manut karang. Saya itu instingnya itu sudah nyampe kemana-mana. Sadarkan budak-budak lagi nyadarnya alon-alon. Yo sambil intermezzo supaya ada sedikit senyum-senyumnya, mekekelan sidik-sidik ada masalah. Ya, jadi mohon perhatian, kita kembali kepada Ketua Robito, Masya Allah. Al-Habib Taufik Asyiga. Mohon maaf, pangapunten, saya hanya menyampaikan salam dari Ketua Umum PBNU yaitu Gus Yahya Stakuf. Statement panjenengan itu mosok yo ulama ya buka dengan pemerintah. Nah, untuk seorang pemimpin negara betulnya kan numpang di Indonesia mungkin ya. Tapi sekarang mungkin sudah menjadi orang Indonesia. Ya. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi yang waras ya. Kalau seandainya ada yang belum waras, ya mudah-mudahan sesegera mungkin bisa waras. Ingat saudaraku, sampaikan kebenaran walaupun langit akan runtuh. Sampaikan kebenaran. Yang hak-hak, yang batil-batil kita sampaikan apa adanya. Ya, kita kawal Indonesia. Upatan minal iman. NKRI harga mati, NKRI hakul yakin saudara, kawal terus. Kita prioritaskan mencintai tanah air.
Jangan sampai jiwa-jiwa kita kehilangan jati diri bangsa kita. Jangan sampai jati diri bangsa Anda luntur oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Temukan jati diri bangsa Anda sebagai orang Indonesia. Nah, makanya itu dia udah kehilangan jati diri bangsa, maka disebut kadrun. Kadrun itu ya orang-orang Indonesia yang kehilangan jati diri bangsanya. Nah, itu kadrun. Ya, tapi ngiseng nguyoh ngene ya seneng Indonesia. Duit-duit enak-enak dugem ya seneng Indonesia. Penak uripmu. Tapi kepada bangsamu sendiri, kamu tidak mengawal dengan baik, bahkan malah membenci, bahkan malah makar. Ini hati-hati ya. Malah kalian. Ini kebangkitan tasawuf. Ini abad pembersihan. Masalah sithik iso dadi gede. Hati-hati. Lawang RA saja hanya gara-gara Bahar saja kena imbas. Sekarang sudah hancur marwahnya, Masya Allah. Kita kembalikan semua, kita serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati dan pikiran manusia. Kita hanya wayang-wayangnya Allah. Kita tonton nanti selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.